Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aisyah Firna Agusta dengan NIM 210030002 dan Melani Tiara Evi dengan NIM 210032212. Berikutnya ada Mutia Serinda Putri dengan NIM 210032215 dan Radia dengan NIM 210032215. Hari ini kami akan membawakan materi yang berjudul Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Radia. Kepada Radia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Radia dengan NIM 210032225. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Sukmadinata dalam bukunya yaitu yang berjudul Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, menyatakan beberapa sumber pengembangan kurikulum ialah yang pertama, kehidupan dan pekerjaan orang dewasa, di mana isi kurikulum disesuaikan sebagai persiapan anak untuk menjadi kehidupan dan pekerjaan orang yang dewasa. Yang kedua, itu budaya dan masyarakat. Budaya dan masyarakat termasuk di dalamnya yaitu semua disiplin ilmu yang ada sebagai pengetahuan ilmiah, nilai-nilai perilaku, benda material, dan unsur kebudayaan lainnya. Yang ketiga, anak sebagai pusat atau sumber kegiatan pembelajaran. Perhatian dalam menyusun pengembangan kurikulum bukan sesuatu yang akan diberikan pada anak, tapi bagaimana potensi yang ada pada anak dapat dikembangkan secara optimal. Yang keempat, pengalaman penyusunan kurikulum sebelumnya, baik sesuatu yang negatif maupun hasil evaluasi positif atas pelaksanaan kurikulum sebelumnya. Yang kelima, tata nilai di masyarakat, termasuk nilai-nilai apa saja yang akan diajarkan di sekolah atau dalam pelaksanaan kurikulum. Yang terakhir yaitu ada kekuasaan sosial atau politik. Kekuasaan sosial politik tertentu termasuk lembaga, arah kebijakan, dan produk-produk politik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Radia. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mutia Serinda. Kepada Mutia Serinda dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mutia Serinda Putri dengan NIM 210032215. Ya, saya akan melanjutkan presentasi materi selanjutnya yaitu dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Hamalik sebagaimana dikutip oleh Saparudin dan Amiruddin menyebutkan ada 8 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yaitu prinsip berorientasi pada tujuan, relevansi, efisiensi, fleksibilitas, kontinuitas, keseimbangan, keterpaduan, dan mutu. Sedangkan Sukma Dinata membagi prinsip pengembangan kurikulum menjadi dua kelompok, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mutia Serinda Putri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Melani Tiara Evi. Kepada Melani Tiara Evi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjabarkan materi selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip umum. Yang dimana poin pertama ada prinsip relevansi. Relevansi mempunyai makna sesuai atau serasi. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas, yang dimana dalam prinsip fleksibilitas dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Kata kontinuitas dapat dimaknai berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Yang keempat ada prinsip efisiensi. Efisiensi adalah salah satu
prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima ada prinsip efektivitas, yang dimana efektivitas adalah sejauh mana rencana program pembelajaran yang dicapai atau diimplementasikan. Selanjutnya, prinsip khusus. Sebagaimana dikemukakan oleh Sukmadinan, mencakup 6 hal, yaitu yang pertama ada prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus. Yang kedua ada prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum dalam menentukan kurikulum. Beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan. Yang ketiga ada prinsip pemilihan proses belajar mengajar dalam proses belajar mengajar. Hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama ada kecocokan, metode atau teknik belajar, mengajar untuk mengajarkan. Yang keempat ada prinsip pemilihan media dan bahan ajar. Dalam proses pemilihan media dan bahan ajar, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia. Yang kelima ada prinsip pemilihan media dan bahan ajar dalam proses pemilihan media dalam bahan ajar hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Ada kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia. Yang keenam ada prinsip berkenaan dengan penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, hanya itu materi diskusi yang dapat kami jelaskan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah dimatiin. Masih record anjing. Wah, lu nih. Sorry.